Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Negeri Pattimura Ambon. Perkenalkan, nama saya Radianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Negeri Pattimura Ambon. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah 5 Makassar. Hari ini, tepatnya Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 bidang studi bahasa Indonesia dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Mohon kiranya masukan dan sarannya dari teman-teman sekalian guna untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan disiapkan, Nak. Bapak. Stain, siap, yaman, aman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan kita mulai pembelajaran. Kita baca belajar Tuhan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ibu absen ya. Nadia Khairunisa. Hadir Bu. Sania. Hadir Bu. Zahra. Hadir Bu. Nur Zahra. Hadir Bu. Yuniarti. Hadir Bu. Alisa. Hadir Bu. Nuraisha. Hadir Bu. Haikal. Hadir Bu. Faisal. Hadir Bu. Agung Krisno. Hadir Bu. Muhammad Ali. Hadir Bu. Prasetyo Nabi. Hadir Bu. Ahmad Fatir. Hadir Bu. Muhammad Yasin. Hadir Bu. Coba Nak, semua silahkan berdiri dulu. Silahkan diperiksa kerapiannya. Bagi laki-laki yang belum masuk bajunya silahkan dimasukkan. Yang perempuan juga dicek semua. Dicek ya, semua. Sudah? Sudah rapi semua? Oke, sekarang kita mari berliterasi. Coba dibaca dulu pada ceritanya. Kalau ada sampah, silahkan dipungut Nak, lalu dibuang pada tempatnya sampahnya. Ayo, silahkan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita speaking dulu ya. Kalau ibu katakan gajah, katakan sebaliknya. Berarti gajahnya Kecil. Kalau ibu katakan semut, Besar. Oke, seperti itu Nak ya. Kalau ibu katakan ular, berarti pendek. Kalau ibu katakan cacing, Panjang. Oke, kita mulai. Gajah, Kecil. semut, Besar. cacing, Panjang. ular. Pendek. Oke, semangat semua. Siap belajar semua? Siap. Oke, baik. Ibu lanjut ya. Kemarin itu materinya apa? Teks eksplanasi Bu. Teks eksplanasi. Nasi. Ada yang bisa bantu? Apa sih itu teks eksplanasi? Silakan. Teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, dan budaya. Oke. Sekarang ibu tanya lagi. Haikal. Yang mana sih contohnya itu fenomena budaya, Haikal? Budaya sebetulnya ketika ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh suku-suku seperti kayak acara ketika sebelum panen yang dilakukan sebelum Jawa. Good job. Terima kasih, Haikal. Selanjutnya, Arfan. Bagaimana itu Arfan contoh dari fenomena alam?
fenomena alam itu seperti banjir dan tsunami dan angin puting beliung. Oke, jadi fenomena alam itu salah satunya adalah banjir. Ada lagi yang namanya angin puting beliung atau fenomena-fenomena yang terjadi di alam atau di muka bumi. Sekarang, Ali, coba Ali, bisa jelaskan Ibu salah satu contoh dari fenomena sosial? Demonstrasi. Terus tawuran antar kelompok. Nah. Oke, jadi demonstrasi, tawuran antar kelompok. Apa lagi? Ada yang bisa bantu Ibu? Apa lagi? Kalau Ibu bilang, kalau Ibu katakan kemiskinan itu salah satu fenomena apa? Sosial. Jadi fenomena sosial itu salah satunya juga adalah kemiskinan, tawuran-tawuran yang terjadi, pembegalan, kriminalitas yang ada di kalangan masyarakat itu adalah salah satu contoh dari fenomena sosial. Ya. Sampai sini aku mau tanya, apa sudah bisa membedakan mana fenomena alam, mana fenomena budaya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan seputar teks eksplanasi, nak? Sepanjang dari kemarin yang Ibu sudah jelaskan, ada yang kurang pahami tentang fenomena atau apa? Ada? Ada? Paham semua ya? Hari ini kita akan membahas tentang ini, nak. Jadi kemarin materinya itu adalah tentang teks eksplanasi, ciri-ciri eksplanasi, kemudian cara mengomentari teks eksplanasi. Yang sekarang adalah ini. Coba dibaca. Struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Yang akan kita bahas ini struktur dan kaidah kebahasaan teks dari eksplanasi. Dari eksplanasi. Sekarang kalian perhatikan. Di atas ini, hari ini kita akan membahas tentang, perhatikan ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan KDE atau kompetensi dasar 3.4, yaitu adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Dengan IPK 3.41, yaitu Mengidentifikasi struktur teks. ya, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Kemudian 3.4.2 yaitu adalah mengidentifikasi aspek kebahasaan teks eksplanasi. Ya. Dengan tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi ini model pembelajaran berbasis masalah. Ini ya, problem based learning. Jadi problem berbasis masalah. Jadi masalah apa yang nanti kita ketemukan di LKPD, kita akan berusaha memecahkan. Sekarang perhatikan dulu gambarnya di atas. Perhatikan gambarnya. Apa yang kalian saksikan pada gambar berikut ini? Pak. Pembakaran hutan. Demo. Demonstrasi. Ini? Oke, perundungan atau bullying ya. Sekarang. Dia bisa bantu Ibu? Gambar di atas? Di atas itu gambar apa? Fenomena alam. Gambar lautan yang tidak menyatu warnanya ya. Di lautan itu dia satu kesatuan, tetapi terdapat sekat antara warna lautan yang satu dengan warna lautan yang dua. Iya. Jadi ini adalah salah satu contoh fenomena alam. Jadi kalau kalian mau tahu selain dari media sosial, buku dan sebagainya, salah satu contoh kalau kalian ingin mengetahui beberapa fenomena-fenomena yang ada yang terjadi di muka bumi, silahkan buka Al-Quran. Itu ya, Al-Quran itu bisa dijadikan media. Di dalam Al-Quran itu
banyak sekali terjadi tentang fenomena-fenomena alam, fenomena sosial, atau bahkan fenomena budaya yang mungkin mengangkat misalnya dari budaya orang Yahudi misalnya, atau dari budaya yang lain, atau budaya suatu daerah. Oke, kita masuk kepada bagian pertama. Ini ya, bagian pertama yaitu struktur teks eksplanasi. Jadi kita akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi. Ada yang bisa bantu Ibu? Ayo. Struktur teks eksplanasi terbagi atas berapa? 3. Oke, 3. Jadi yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian interpretasi. Apa sih penjelasan dari ketiganya? Aku akan bagikan bahan ajarnya ya, silakan diperhatikan. Oke, perhatikan masing-masing nak, silakan dibuka. Di bahan ajar itu ada penjelasan tentang struktur teks eksplanasi. Ibu ingatkan kembali, struktur teks eksplanasi terbagi atas berapa? 3. Oke, terbagi atas 3. Coba satu orang dulu bantu Ibu, yang mana sih penjelasannya tentang ketiga itu? Ada yang bisa bantu Ibu, angkat tangannya? Ada? Oke, silahkan. Pertama, pernyataan umum. Pada bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam atau sosial yang akan dibahas. Misalnya fenomena peristiwa banjir, gerhana, pengangguran, perundungan, dan lain-lain. Karena pernyataan umum merupakan bagian awal, maka harus dibuat secara ringkas, menarik, jelas, dan mampu membangkitkan minat pembaca. Oke, paham maksudnya di sini? Paham. Oke, paham. Jadi teks eksplanasi itu biasanya letaknya adalah berada pada paragraf pertama. Ya, berada pada paragraf pertama. Kemudian selanjutnya ada yang bisa bantu Ibu dari penjelas? Oke, Haikal, silakan nak. Deretan penjelas pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena atau peristiwa yang dibahas. Deretan penjelas juga relatif sering digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa yang memungkinkan penulis memberi pernyataan. Karena teks eksplanasi menjelaskan mengenai proses, isinya juga harus dipaparkan secara bertahap mulai dari yang pertama hingga akhir. Oke, jadi deretan penjelas biasanya kalau pernyataan umumnya sudah berada pada paragraf pertama, berarti paragraf berikutnya itu adalah berupa deretan penjelas. Ya, berupa deretan penjelas. Yang ketiga, ada yang bisa bantu interpretasi. Oke, Fatir. Pada bagian ini berisi ulasan atau penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap fenomena atau peristiwa yang telah dibahas atau dijelaskan sebelumnya. Oke, jadi interpretasi di sini maksudnya adalah kesimpulan dari seluruh teks. Artinya kesimpulan itu kalau kalian paham berarti setiap kesimpulan pasti ada pada paragraf terakhir. Jadi interpretasi selalu berada pada paragraf terakhir. Ya, berada pada paragraf terakhir. Kalau misalnya strukturnya ada 3, kalau aspek pembahasannya ada berapa? 4. Apa yang pertama? Fokus pada umum. 2. 3. Komunikasi dan usaha. Oke, kalimat pasif. Ada yang bisa bantu Ibu? Haikal, apa? Fokus pada hal umum atau generik. Teks eksplanasi memiliki fokus yang besar pada hal umum seperti udara, bencana alam, gejala alam, fenomena sosial, dan lain-lain. Contoh kalimat yang merupakan fokus pada hal umum adalah yang pertama, fenomena alam mengenai melelehnya gunung es atau yang biasa dikenal sebagai glacier.
menjadi sesuatu yang harus diperhatikan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh kalimat kedua adalah pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenaga kerja yang menjadi masalah di masyarakat. Oke, jadi itu nak ya. Selanjutnya ada yang bisa bantu ibu lagi? Nah, oke. Arhan. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Kata kerja relasional merupakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalnya kata adalah merupakan ada, menjadi, memiliki, termasuk yakni yaitu. Contoh kalimat berikut, kemiskinan merupakan tingkat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 2. Kekeringan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kekeringan alamiah dan kekeringan antropogenik. Oke, terima kasih Arhan. Selanjutnya, contoh konjungsi waktu dan kausal. Ada yang bisa bantu Agung misalnya? Oke, Agung. Konjungsi waktu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contoh konjungsi waktu adalah apabila, hingga, sejak, selama, sementara, ketika, sambil, sebelum, setelah, kemudian, lalu, tatkala, pada akhirnya, dan lain-lain. Oke, terima kasih Agung. Selanjutnya, kalimat pasif. Ibu dari sini, ibu dari sini. Ada yang bisa bantu ibu? Contoh kalimat pasif bagaimana sih? Ayo Nadia. Menggunakan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau dikenai suatu tindakan atau pekerjaan. Kalimat pasif ditandai oleh predikat yang berawalan di atau ter. Kalimat pasif terdiri atas kalimat pasif transitif memiliki objek atau kalimat pasif intransitif tidak memiliki objek. Oke, terima kasih Nadia. Sekarang pertanyaannya, sudah lihat semua bahan ajarnya? Nah, sudah lihat penjelasannya semua? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Nah, sekarang kita masuk pada poin ketiga. Mari berdiskusi kelompok. Baik. Untuk menentukan diskusi kelompoknya, kita akan membagi kelompok menjadi 3. Baik. Cara penentuannya adalah setiap anak-anakku mulai menghitung dari Arhan, mulai menghitung dari angka 1, 2, dan 3. Kemudian diulang kembali begitu seterusnya ya, sampai finish pada Prasetyo. Oke? Siap semua? Siap. Baik. Silahkan mulai Arhan berhitung. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Fix semua? X, Sekarang untuk pembagian kelompoknya, bagi yang mendapatkan angka 1 secara bersamaan, silahkan duduk di pojok sini. Jadi semua yang angka 1 itu berarti dia kelompok 1. Untuk kelompok 2, silahkan bergabung semua ke tengah. Dan untuk kelompok 3, silahkan bergabung ke sini. Oke? Silahkan ya, disusun sedemikian rupa untuk membentuk suatu kelompok sesuai yang tadi instruksinya. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Aman? Aman. Oke, baik. Selanjutnya, perhatikan dulu ya. Ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Ya, tiap-tiap LKPD itu Ibu akan bagikan kepada tiap-tiap kelompok. Ibu harapkan sebentar ketika Ibu bagikan, mohon diperhatikan ya petunjuk alur pengerjaan dari LKPD tersebut. Ya, paham semua? Baik.
Jadi nilai yang akan Ibu ambil di sini adalah nilai bagaimana kalian mampu bersikap kolaborasi atau bekerja sama sesama teman kelompok kalian untuk menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang baik. Selamat bekerja anak-anak. Ibu akan berikan waktu kalian 20 menit. Ya Bu. Ya. Kelompok 1 bagaimana? Oke. Karena sudah siap semua, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semua sudah selesai hasil kerjanya. Baik, tanpa mengambil waktu yang lama, kita sampai pada kegiatan berikutnya, yaitu mari kita presentasi kelompok. Baik, kalau begitu kita ke kelompok 3 dulu. Oke, sebelum kelompok 3 tampil, beri aplaus dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas hasil pengamatan kami mengenai pelangi. Baik, pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapat kumpulan cahaya warna-warni paratel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. Di langit pelangi terlihat seperti busur cahaya yang mengarah ke cakrawala ketika hujan ringan. Selain itu, pelangi juga bisa dilihat di sekeliling air terjun. Pernyataan umum atau pembuka, terdapat 4 siklus yang dapat membentuk pelangi. Pertama, pembiasaan sinar matahari. Pelangi terbentuk karena terdapat pembiasaan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh setetes air yang terdapat pada atmosfer. Kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melalui tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan dan membuat warna-warni tali terpisah dengan sendirinya. Ketika pembelokan cahaya, setiap warna-warni pelangi akan dibelokkan pada sudut yang tidak sama, sehingga membuat warna-warni pelangi menjadi semakin indah. Keempat, terbentuknya warna pelangi. Warna yang dibelokkan pertama kali adalah warna ungu,
sedangkan untuk warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Warna pelangi terlihat utuh disebabkan oleh geometri optik dalam proses penurangan warna. Penutup atau garis miring interpretasi. Pelangi cuma bisa kita jumpai ketika hujan berbarengan dengan matahari bersinar, namun dari sisi yang berlawanan dengan kita harus berada di antara matahari dan tetesan air. Dengan matahari berada di belakang kita, maka kita dan pusat busur pelangi harus berada di satu garis lurus. Dan adapun kaidah kebahasan tes eksplanasi berita umum, pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni. Kedua, pelangi terlihat seperti busur cahaya yang mengarah ke cakrawala ketika hujan tinggi. Ketiga, karena terdapat pembiasaan sinar matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya. Keempat, ketika maka kita dan pusat busur pelangi harus berada di satu garis lurus. Sedangkan konstruksi waktu dan kasual, yang pertama, pelangi cuma bisa kita jumpai ketika hujan. Kedua, ketika cahaya matahari melalui tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan. Ketiga, sehingga akan membuat warna pelangi menjadi semakin indah. Kalimat fasih. Yang pertama, selain itu, pelangi juga bisa dilihat di sekeliling air terjun. Kedua, karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi penampilan dari kelompok 1 ya. Sekarang selanjutnya adalah penampilan dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Haikal, Ali, Fatir, Zahra, dan Alisha akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dari sebuah teks yang berjudul Angin Putih Beliung. Kepada sisanya, saya serahkan kepada saudara Haikal. Dan adapun teks dan yang akan disampaikan dalam pemaparan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini adalah angin putih beliung. Angin putih beliung adalah salah satu dari fenomena alam yang terjadi di sekitar kehidupan manusia. Angin putih beliung bukan hanya sebuah fenomena alam, lebih tepatnya jika dikatakan sebagai sebuah bencana alam karena sifatnya yang merusak. Angin yang dikenal sebagai tornado, lesius, dan morohok yang berjalan dengan berputar-putar hingga kecepatannya lebih dari 63 km per jam. Puting beliung ini mampu menggulung siapa saja, termasuk puing-puing yang dihancurkan dalam pusarannya, sehingga akan sangat berbahaya mengingat puing-puing tersebut dapat terangkat dan begitu saja terlempar dengan kekuatan yang cukup tinggi. Fenomena angin puting beliung biasa terjadi ketika musim pancaroba, baik di waktu siang maupun sore hari. Fase-fase ini terjadi. Fenomena ini berkaitan erat dengan fase munculnya awan cumulonimbus. Fase-fase ini tersebut meliputi yang pertama, fase tunggu arus udara naik dari awan dengan tekanan tinggi. Fase yang kedua adalah fase masak. Titik-titik air yang tidak tertahan oleh udara serta merata naik hingga menuju puncak awan. Fase punah, tidak adanya massa udara yang naik, akan tetapi massa udara meluas pada awan-awan yang berada di sekitarnya, sehingga pada akhirnya prosesi
kondensasi awan akan terhenti dan udara akan turun semakin melemah. Situasi serta kondisi sebelum terjadi angin puting beliung sesungguhnya dapat segera bisa diketahui dengan mengetahui beberapa hal. Misalnya, ketika suhu cuaca mendadak naik dalam kurun panas yang tidak seperti biasanya, dan selanjutnya disusul dengan hujan lebat, berikutnya dengan keadaan awan putih yang berbentuk seperti gorong-gorong berlapis, berubahnya awan yang semula berwarna putih menjadi warna hitam, dan masih banyak lagi. Fenomena tersebut berpotensi menimbulkan angin puting beliung. Dengan memperhatikan sebab-sebab serta indikasi fenomena alam ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan dan kesiagapan dalam menghadapi bencana ini. Hal tersebut dirasa perlu untuk dilakukan guna meminimalisir adanya korban jiwa dalam peristiwa alam tersebut. Meskipun kerugian dalam hal material tidak akan terhindari. Itu adalah teks yang akan disampaikan struktur dan kaidah kebahasannya. Mungkin struktur dalam teks ini akan disampaikan oleh teman kita yaitu Ali. Dari teks berikut, pernyataan umumnya adalah paragraf pertama dan deretan penjelasnya paragraf kedua dan ketiga, serta interpretasinya paragraf keempat. Untuk struktur kebahasannya saya serahkan kepada saudari Elisa. Ya, di sini kaidah kebahasaan dalam teks ini ialah pertama, fokus pada hal umum atau generik, yaitu A. Angin puting beliung adalah suatu fenomena alam yang terjadi di kehidupan manusia, dan B. Fenomena puting beliung biasa terjadi ketika musim pancaroba atau tidak menentu arahnya. Biasa ada pun matahari, tapi biasa ada juga dengan hujan, ataupun saat mendung itu kita mengira ada hujan tetapi ternyata tidak hujan. Dan kedua, menggunakan kata kerja relasional, yaitu A. Puting beliung ini mampu menggulung apa saja termasuk puing-puing yang dihancurkan dalam pusarannya. Ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausal, yaitu A. Situasi serta kondisi sebelum terjadi angin puting beliung sesungguhnya dapat segera bisa diketahui dengan mengetahui beberapa hal. Keempat, menggunakan kalimat pasif, yaitu fase-fase terjadinya fenomena ini berakibat era dan fase munculnya awan cumulonimbus. Baiklah, mungkin cuma ini yang bisa kami bawakan. Kurang dan lebihnya menyimakkan, dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perbuatan dari kelompok 1. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa sedikit itu gerhana bulan. Oke, gerhana bulan itu adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan berposisi dengan matahari, tetapi oposisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Akan saat ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik dan juga dikenal dengan istilah node. Pada titik node inilah terjadi gerhana bulan. Dibutuhkan sekitar 29-53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik posisi lainnya. Faktanya, terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju ke arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampakan bulan, maka
Pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Baiklah, itu tadi kami dulu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu berterima kasih ya untuk presentasinya mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Baik, untuk kelompok 1 tadi pengertiannya sudah cukup luar biasa, sudah mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi dengan judul Gerhana Bulan. Begitu juga dengan kelompok 2. Ini kelompok 2 antusias sekali ya. Kalau untuk kelompok 2 luar biasa juga. Untuk jawabannya juga sudah cukup luar biasa, sudah mampu membedakan mana strukturnya, mana kaidah kebahasaannya. Apalagi dilihat dari semangatnya